Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1010 Kehendak Tuhan. Raja Penghancur mendengar pertanyaan Dimas Wu dan tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih dalam pada Ari Sugong. Kemudian, dia dengan lemah menjawab kepada Dimas Wu, sebenarnya, Arisu dan aku tidak berada di garis perang yang sama, tetapi kamu meremehkan cinta seorang wanita. Dimas Wu sedikit mengernyit, bertanya-tanya, apa maksudmu? Saat itu, adalah secangkir teh Ari Sugong yang membuat pemilik asli Heaven Demon Sword kehilangan akal sehat dan kekuatan iblisnya, sehingga membenarkan rumor bahwa Dimas Wu adalah iblis. Dan itu juga menarik perlawanan semua orang, dan bahkan Asan mengizinkan Raja Penghancur untuk mengalahkan iblis. Raja Penghancur menjebak saudara-saudaranya dan mencari kekuasaan untuk merebut tahta, tetapi dia dianggap benar dan punah. Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan? Karena Dimas Wu benar-benar mengingat kenangan di benaknya. Dia tahu siapa yang mendorongnya ke jurang yang dalam. Dia sangat jelas bahwa Raja Penghancur dan Ari Sugong bergabung untuk membawanya ke dalam keadaan keabadian. Karena itu, dia membenci keduanya. Namun kini Raja Penghancur memberitahunya hal ini, yang membuat Dimas Wu langsung bingung, dan dia tidak percaya. Raja Penghancur berkata dengan wajah muram, pada saat itu, betapa terkenalnya dirimu, aku sangat membencimu. Kamu tidak hanya merampokku dari semua pusat perhatian dan membuatku tidak dipandang, kamu juga merebut hati Arisu, membuatku merasa tak berdaya. Ketidakpedulian Arisu kepadaku benar-benar membekukan hatiku dan membuatku semakin membencimu. Aku telah memikirkan berbagai cara untuk membunuhmu, tapi aku tahu bahwa pada saat itu, baik itu kekuatan atau statusmu, kamu berada di atasku, dan kamu sudah memenangkan hati orang-orang. Jika aku langsung menyerangmu, jangankan apakah aku bisa berhasil, bahkan jika aku berhasil, aku akan menanggung segala macam keburukan, jadi aku berpikir lebih baik dimulai dari reputasimu. Wajah Dimas Wu dalam dan dengan dingin berkata, jadi, rumor itu benar-benar datang darimu. Desas-desus yang tiba-tiba bisa dianggap sebagai sumbu dari kejadian yang terakhir. Rumor tersebut telah mencoreng reputasi pemilik asli Heaven Demon Sword. Raja Penghancur mengambil kesempatan untuk membujuk pemilik asli Heaven Demon Sword tersebut untuk mengadakan dunia bela diri konferensi seni. Sebelum dimulainya konvensi, pemilik asli Heaven Demon Sword meminum teh yang diberikan Ari Sugong kepadanya, yang secara langsung menyebabkan dia menjadi gila di tempat dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dan rumor tersebut menjadi kenyataan. Raja Penghancur berkata tanpa ragu-ragu dan belak-belakan, ya, asalkan menghancurkan reputasimu di hati orang-orang di dunia, kematianmu tidak akan membuat orang merasa menyesal. Aku yang bertanggung jawab, dan aku akan dibenarkan. Dimas Wu memandang Raja Penghancur dalam-dalam, dan berkata dengan suara serius, mustahil untuk benar-benar merusak citraku hanya dengan mengandalkan rumor saja. Secangkir teh itu adalah kuncinya, menjadi gila dan dibunuh di depan orang-orang untuk membuat semua orang percaya bahwa aku adalah iblis. Secangkir teh dari Ari Sugong membantumu menyelesaikan langkah paling kritis. Berani mengatakan bahwa kalian berdua tidak bersatu. Ari Sugong yang selama ini terdiam, tiba-tiba merubah wajahnya setelah mendengar perkataan Dimas Wu. Ia langsung menatap Raja Penghancur dan berkata dengan kaget. Teh waktu itu, sudah kamu sentuh. Kejadian ini selalu menjadi rasa sakit yang paling rahasia di hati Ari Sugong, dan juga penyesalan terdalam dalam hidupnya. Dia tidak mau menyebutkannya, tidak ingin memikirkannya, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dan hadapi itu. Namun, dia tidak menyangka ada yang aneh dengan teh. Semuanya mungkin dioperasikan oleh Raja Penghancur. Raja Penghancur mengalihkan pandangannya ke Ari Sugong dan berkata terus terang, ya, aku tidak sengaja melihatmu pergi ke dewa untuk berdoa dan mendengar doa batinmu. Aku tahu bahwa kamu telah berada di sisinya selama bertahun-tahun dan memiliki cinta yang mendalam untuknya.
kamu ingin meningkatkan hubungan di antara kalian, tetapi tidak ada yang dapat kamu lakukan. Jadi, aku menggunakan mentalitasmu untuk memikirkan trik ini. Apakah kamu ingat waktu itu, para dewa tiba-tiba muncul, dan apa yang kamu bicarakan? Kata-kata Raja Penghancur bagai sambaran, dan Ari Sugong langsung terpana. La menatap Raja Penghancur dengan tercengang, suaranya bergetar dan berkata, kamu benar-benar sudah mengatur semua ini. Kebenaran dari masalah ini ternyata seperti ini, dan hati Ari Sugong hampir penuh dengan gelombang yang bergolak. Kenangan yang dia sembunyikan jauh di dalam pikirannya dan tidak ingin disentuh, tiba-tiba keluar seperti air pasang laut. Saat itu, Ari Sugong memang telah jatuh cinta dengan pemilik awal Heaven Demon Sword. Itulah pertama kalinya ia tergoda oleh seorang pria. La tidak sengaja menyembunyikan niat tersebut. Setiap gerakan dan setiap kata serta perbuatan dalam dirinya kehidupan sehari-hari terungkap. Dia tahu bahwa pemilik awal Heaven Demon Sword juga merasakan pikirannya, tetapi orang itu sengaja menghindarinya dan tidak pernah memberinya tanggapan yang jelas. Ari Sugong merasa sakit hati. Dia tidak ingin keduanya mempertahankan hubungan yang tidak jelas. Jadi kemudian, dia pergi ke para dewa untuk berdoa dengan mentalitas mencobanya. Namun pada saat doa itulah Ari Sugong tampak melihat harapan. Karena ketika dia berdoa dengan tulus kepada para dewa, tiba-tiba para dewa muncul dan berbicara. Pada awalnya, Ari Sugong mengira dia memiliki halusinasi, tetapi setiap kata yang dia ucapkan kemudian, para dewa dapat meresponnya, barulah Ari Sugong menyadari dengan gembira bahwa mungkin ketulusannya yang menggerakkan Tuhan, bahkan Tuhan memutuskan membantu dia menyelesaikan permohonannya. Mungkin kejutannya luar biasa, atau mungkin obsesi di hatinya terlalu dalam dan terlalu lama, dia terlalu merindukan orang untuk menanggapinya, jadi pada saat itu, dia tidak memiliki keraguan tentang yang disebut dewa. Para dewa mengatakan kepadanya bahwa jika ingin mendapatkan cinta dari orang yang dicintai, harus datang ke sini setiap pagi, mengambil nektar dari kuil, lalu membuat teh dengan api hangat, dan memberi minum pada orang yang kamu cintai selama 7 hari berturut-turut. Meskipun Ari Sugong adalah dewa perang wanita heroik yang bertarung dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak memiliki pengalaman dalam perasaan antara pria dan wanita. Untuk doa dewa ini, dia juga secara tidak sengaja mendengar bawahannya mengatakan bahwa para dewa di sini dapat mendengar orang. Dengan sepenuh hati, membantu orang memenuhi keinginan yang telah lama mereka dambakan, itulah mengapa dia datang untuk mencoba, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa para dewa benar-benar menjaganya. Yang disebut tak terlupakan, pasti ada bekas. Ari Sugong merasa bahwa para dewa akan menunjukkan jalan dan harus digerakkan oleh ketulusannya. Selain itu, dia benar-benar hanya ingin membuat kemajuan dengan pemilik asli pedang iblis surgawi, jadi, dengan kegembiraan dan semangat, dia melakukan apa yang para dewa katakan. Setelah itu, selama 7 hari berikutnya, Ari Sugong bangun pagi setiap hari, menurut para dewa, datang ke kuil ini untuk mengambil nektar, lalu menyeduhnya menjadi teh dengan api hangat, dan secara pribadi menyajikannya kepada Tuan Heaven Demon Sword. Karena dia tidak mempercayai orang lain untuk campur tangan, Ari Sugong melakukan semuanya sendiri, dan dia tidak memberi tahu siapapun tentang hal itu. Namun, dia yang penuh harapan tidak pernah menyangka bahwa itu adalah jebakan untuk orang yang dia cintai. Secangkir nektar sebenarnya adalah air racun yang disiapkan Raja Penghancur terlebih dahulu. Setiap cangkir mengandung racun berat yang berbeda-beda, tidak akan menimbulkan reaksi apapun dalam waktu yang singkat. Namun jika ketujuh racun tersebut disatukan, akan menjadi racun paling kuat dan beracun di dunia. Orang dengan kekuatan rata-rata akan mati seketika setelah meminumnya, sementara mereka yang memiliki kekuatan kuat, seperti pemilik awal Heaven Demon Sword, akan langsung menjadi gila, dan begitu racunnya menyerap ke tubuh, itu akan dengan cepat menyebar ke semua orang di akar pembuluh darah dan saraf tidak dapat bertahan setelah energi dilepaskan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada obat untuk racun ini. Secangkir teh pada hari konferensi seni bela diri dunia diadakan adalah cangkir ketujuh.
Pemilik awal Heaven Demon Sword meminum cangkir teh ketujuh, dan 7 racun bergabung, menyebabkan dia menjadi gila di tempat dan memulai pembantaian gila. Arisu Gong melihat bahwa pemilik awal Heaven Demon Sword meminum teh yang telah dia buat, tiba-tiba merubah tubuhnya dan mulai membunuh. Dia terpana di tempat dalam sekejap, terkejut, panik, tertegun, kaget, bersalah dan disalahkan, dan segala macam emosi menyerang dengan kejam. Dia langsung jatuh ke jurang keputusasaan. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Tidak ada yang namanya dewa di dunia ini. Itu karena dia dibutakan oleh cinta. Insiden itu memberi Arisu Gong pukulan paling fatal. Dia selalu berpikir bahwa dialah yang percaya pada dewa palsu yang membunuh pemilik asli Heaven Demon Sword. Dia merasa ini adalah kesalahannya sendiri, dan kesalahan ini sangat sulit untuk diceritakan. Oleh karena itu, Dimasmu menanyakan alasannya untuk pengkhianatan sebelumnya, dan dia berkata terpatah-patah. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia dibutakan karena cinta, dan dia tidak bisa menghadapi kesalahan besar yang dia buat di masa lalu. Dan sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Raja Penghancur. Memikirkan hal ini, Arisu Gong tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia menatap Raja Penghancur dengan mata merah, mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu menggunakan tanganku untuk melakukan hal yang begitu jahat." Raja Penghancur memiliki cahaya yang tajam di matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Arisu, "Ya, aku memanfaatkanmu, tapi kenapa, semuanya telah mencapai titik ini, tidakkah kamu mengerti? Semua ini kehendak Tuhan, bahkan Tuhan membantuku." Raja Penghancur adalah pemenang terakhir, dan dia merasa bahwa dia benar-benar kebanggaan Tuhan, dan dia ditakdirkan untuk didorong ke puncak oleh Tuhan. Setelah mendengarkan perbincangan Arisu Gong dan Raja Penghancur, Dimasmu akhirnya mengetahui bahwa Raja Penghancur melakukan semuanya sendirian. Arisu Gong hanyalah bidak catur yang digunakannya, bahkan Arisu Gong sendiri pun dibiarkan dalam kegelapan. Dimasmu semakin marah. Lah menatap Raja Penghancur dengan garang, dan berkata dengan dingin, "Kamu salah. Aku bisa mengulanginya di sini hari ini." Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak sedang membantumu. Lah menggunakan Yang Iein. Caranya, biar semua orang mengenali wajah aslimu, membuatmu menderita pembalasan yang paling pantas. Di akhir percakapan, Dimasmu mengangkat Heaven Demon Sword dan mengarahkannya langsung ke Raja Penghancur. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.